Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Setelah Xiaoyan dan Xiao Yueli muncul, tiba-tiba suara mendesak terdengar. Tuan Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Semua orang di Kompas khawatir, jadi mereka maju dan segera bertanya dengan prihatin, karena Xiaoyan terlihat terluka parah. Tuar! Tiba-tiba, sebuah suara ledakan yang sangat keras terdengar di telinga semua orang. Jadi mereka semua mengangkat kepalanya untuk melihat bintang Hongmeng yang diselimuti cahaya menyilaukan. Adapun bintang-bintang tempat mereka berada setelah pindah ke sini, bintang ini sudah sangat terpencil dan menjadi bintang yang tidak berguna. Tapi mereka dapat dengan jelas melihat ledakan bintang Hongmeng. Melihat dengan mata kepala sendiri. Karena saat sebuah bintang meledak dan itu masih sangat mengejutkan semua orang. Apakah kita perlu pindah? Tempat ini masih sangat dekat dengan bintang itu. Pada saat ini, orang-orang kuat dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi semuanya ada di sini. Dan mereka masih menunggu Xiaoyan di sekitar dan tidak pernah pergi dari tempat ini. Jadi mereka segera bertanya, tidak perlu, mereka tidak akan mengejar kita lagi. Xiaoyan duduk bersila di Kompas, menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Semua orang telah bekerja keras, jadi beristirahatlah di tempat Anda berada sekarang. Dan saya juga perlu waktu untuk pulih. Xiaoyan segera melanjutkan. Bagaimanapun dalam pertarungan sebelumnya juga telah menghabiskan banyak energi dan darah. Adapun Xiao Yueli, dia telah menutup matanya dengan rapat. Sebelumnya, Xiaoyan tidak pernah merasakan energi dan darahnya terkuras sampai seperti itu. Jadi dia segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya untuk memulihkan tubuhnya dari cenderanya. Pada saat yang sama, 50.000 dewa abadi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Ketika mereka melihat ke arah Xiaoyan dan Xiao Yueli, mereka semua memiliki tatapan hormat pada keduanya. Karena di saat kritis, Xiaoyan dan Xiao Yueli tidak membiarkan mereka untuk bertarung secara acak, bahkan segera menyuruh mereka untuk pergi lebih dulu. Oleh karena itu mereka merasa bahwa keduanya sudah lebih kuat dari kebanyakan pemimpin. Meskipun dalam pertarungan ini sulit, tapi di antara 50.000 dewa abadi dari alam kuno Dewa Iblis Abadi, tidak ada yang terbunuh dalam pertempuran saat itu. Paling-paling mereka hanya terluka ringan. Jadi Xiaoyan tidak perlu memerintahkan mereka untuk pulih dari luka-luka mereka. Jadi mereka masih terbang di sekitarnya bintang ini untuk melindungi dharma semua orang. Keabadian dewa, saya ingin menerobos menuju keabadian dewa, tapi kucing sialan itu penuh kebencian. Jadi bagaimana saya bisa menerobos? Pada saat ini Xiaoyan sangat ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, karena jika dia hanya mengandalkan avatar dewa asli tidak cukup. Setidaknya saat Xiaoyan menghadapi lawan yang lebih kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa menjadi mainan lawan. Jadi obsesi Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang Sugian Tai benar-benar datang ke Senshi. Jadi apakah berita tentang ratu ditangkap itu benar atau salah? Apakah alam dewa kuno telah dikalahkan? Serangkaian pertanyaan ini tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Setelah Xiaoyan pulih dari meditasinya, tiba-tiba pikirannya berjalan dengan liar. Dan tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkannya, beberapa gambaran tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan. Hanya saja jeritan dan ratapan dalam gambar tersebut berantakan. Dan Xiaoyan melihat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dibantai oleh prajurit Taisu, yang tiba-tiba jatuh dari langit. Sehingga seluruh bintang dipenuhi dengan tulang dan darah. Sementara para pejuang Taisu ini menyerap sumber daya bintang ini. Tiba-tiba sesosok cantik muncul di layar. Kemudian sosok yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi berkas cahaya yang menembak lurus seperti meteor yang jatuh. Tepat ketika perang akan segera pecah, para pejuang Taisu ini tidak bisa menjadi lawan dari sosok-sosok ini. Dan di antara sosok-sosok tersebut, Xiaoyan melihat pemandangan yang mengejutkan, sehingga seluruh tubuh Xiaoyan sedikit bergetar. Saat sosok kuat itu menangkap kepala salah satu prajurit Taisu,
5 jari sosok itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan meraung ke langit. Tuar! Kepala prajurit Taisu langsung diledakkan hingga berkeping-keping. Namun ekspresi sosok itu terlihat dingin dan penuh dengan roh jahat, sehingga Xiaoyan bahkan hampir tidak mengenalinya. Kakak senior rancang. Kemudian gambaran itu berubah lagi dan sosok-sosok yang lebih familiar tiba-tiba muncul. Kakak senior Kaiyun, kakak senior Lior, dan kakak senior Ye Beiyu. Meskipun ini hanya beberapa gambar dan tampilannya tidak berubah, tapi Xiaoyan dapat melihat mata mereka sepertinya telah mengalami perubahan, yang membuat Xiaoyan merasa tak terlukiskan. Karena satu hal yang dapat dipastikan adalah mereka semua telah menjadi jauh lebih kuat. Lagi pula, setelah Xiaoyan kembali dari dunia nyata Xuan Yin sebelumnya, Ratu pernah berkata bahwa semua kakak seniornya telah mengasingkan diri, sehingga Xiaoyan tidak bertemu sebelumnya. Tapi sepertinya sekarang, mundurnya saudara-saudaranya adalah untuk mempersiapkan mereka dalam situasi ini. Meskipun itu hanya kekuatan mereka, tapi mereka bisa tumbuh begitu cepat, sehingga Xiaoyan sangat terkejut. Meskipun belum ada persepsi konkret, tapi karena mereka dapat dengan mudah membunuh para prajurit Taisu ini, meskipun Xiaoyan tidak yakin apakah mereka telah menerobos ke abadan dewa, tapi setidaknya mereka semua berada di atas langkah ketujuh keabadian kaisar. Meskipun itu tidak secepat kecepatan kultivasi Xiaoyan. Kecuali Xiao Yueli, dia masih bisa mengerti. Bagaimanapun, Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto, dan dia sejak kecil telah mengikuti pria kuat seperti Raja Tianzang. Jadi cukup sulit bagi mereka untuk berkultivasi seperti Xiaoyan dan Xiao Yueli. Mungkinkah semua saudaraku telah membangkitkan kenangan kehidupan masa lalu mereka? Jelas, menurut Xiaoyan karena kekuatan mereka dapat meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat. Ini masih merupakan hal yang luar biasa. Adapun jawaban spesifiknya mungkin akan diketahui setelah Xiaoyan bertemu dengan mereka. Setelah kemunculan saudara-saudaranya, beberapa sosok muncul lagi, sehingga cukup mengejutkan Xiaoyan. Lei Ji, Jin Dongming, Jiansu, Wu Shen. Bagaimanapun, mereka adalah teman lama Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak tahu sudah berapa tahun saya tidak melihat mereka, sehingga hal ini membuat Xiaoyan merasa sedikit emosional. Kemudian Xiaoyan melihat kakak laki-laki kelima Mei Ling, dan di sampingnya ada seorang wanita yang memegang pedang panjang, dengan sosok yang anggun dan mengenakan tinggi yang ketat dengan ikat rambut hosta. Yuyun, apakah dia juga menjadi lebih kuat? Saat ini, sosok ini perlahan menoleh ke dalam gambar. Sepasang mata yang indah sepertinya menatap Xiaoyan dari jauh, tapi itu jelas hanya kebetulan. Bagaimanapun kejadian itu tidak terjadi saat ini, karena wajah-wajah ini hanya muncul untuk sesaat, dan Xiaoyan merasa seperti tiba-tiba dia terpisah dari dunia luar. Kadang-kadang dia bahkan merasakannya, bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah semua gambaran yang terjadi itu nyata atau tidak. Di tengah pertarungan ini, prajurit Taisu ini dengan cepat dimusnahkan, dan apa yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit adalah dia melihat banyak sosok yang dikenalnya, kakak laki-laki dan teman lama. Namun hanya di antara sekian banyak sosok ada juga yang belum pernah dilihat Xiaoyan. Tapi mengapa Ratu menghilang? Kemana dia pergi? Mata Xiaoyan menyapu gambaran sosok-sosok ini dengan ekspresi bingung, karena dengan temperamen Ratu yang luar biasa, ditambah dengan keindahan tubuhnya, seharusnya Xiaoyan dapat menemukannya sekilas di antara kerumunan. Tapi setelah Xiaoyan melihat semua gambaran itu, Xiaoyan sama sekali tidak melihat Ratu. Apakah Ratu benar-benar ditangkap? Dan gambar-gambar yang tiba-tiba muncul ini bukan imajinasi saya, melainkan gambaran yang berasal dari bintang ini. Adapun mengapa hal ini bisa muncul di benak saya, dan alasannya mengapa hal ini menggugah pikiran saya. Mungkin itu karena pemikiran terakhir bintang ini, atau mungkin Ratu sengaja menyerahkannya pada saya.
Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki dua kemungkinan, dan di antara dua kemungkinan tersebut, Xiaoyan lebih memilih yang kedua. Bagaimanapun dengan kekuatan pavilion Tianji dan panduan dari Ratu, hal semacam ini hampir dapat dihitung dengan probabilitas yang tinggi, dan ini tidak terlalu sulit. Bagaimanapun ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mengalaminya, jadi Xiaoyan tidak terkejut. Ketika Xiaoyan pertama kali mendapat berita itu, dia mendapatkannya dari kuil Chun dari Istana Surgawi. Tapi sekarang Xiaoyan tidak tahu kenapa. Setelah dia kembali ke Shenxi, Xiaoyan sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan kuil Chun. Jadi kemungkinannya jiwa Xiaoyan yang tersembunyi di dalamnya sepertinya telah dicabut. Jika Ratu menetapkan perhitungan di sini, maka harus ada petunjuk lain. Segera jiwa alam Xiaoyan tiba-tiba menyebar dengan liar. Sesaat kemudian Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Memang ada aura tersembunyi di sini. Setelah Xiaoyan menemukannya, tiba-tiba sosoknya berubah menjadi pelangi sambil mengangkat tangannya dan meraih sesuatu. Kemudian sebuah selip batu giok jatuh ke telapak tangannya. Melihat selip giok ini, kekuatan jiwa langsung masuk ke dalamnya dengan hati-hati. Setelah dipastikan tidak ada masalah, Xiaoyan membaca pesan dalam baca selip giok tersebut. Suamiku sayang. Selip giok itu langsung menyebar berubah menjadi kata-kata dan melayang di depan Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.